Imam Syafi'i merupakan salah satu ulama besar dalam sejarah Islam yang banyak memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu agama dan hukum Islam. Beliau merupakan salah satu imam 4 mazhab yang masih diikuti hingga saat ini. Kisah inspiratif menuntut ilmu Imam Syafi'i yang terkenal adalah perjuangannya dalam menimba ilmu di masa kecilnya yang penuh dengan keterbatasan. Imam Syafi'i dilahirkan pada tahun 767 Masehi di kota Gaza, Palestina. Ayahnya merupakan seorang tentara yang terlibat dalam perang melawan pasukan Bizantium dan wafat ketika Imam Syafi'i masih kecil. Sejak kecil, Imam Syafi'i hidup dalam lingkungan yang sangat sederhana dan sulit. Meskipun begitu, keinginannya untuk menimba ilmu tidak pernah padam. Ia sangat tekun dan gigih dalam menuntut ilmu sejak usia dini. Asy-Syafi'i termasuk dalam klan Quraisy dari Bani Muthalib yang merupakan saudara dari klan Bani Hashim, klan Nabi Islam Muhammad dan leluhur para khalifah Abbasiyah. Imam Syafi'i atau Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i atau Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i adalah seorang mufti besar Sunni Islam. Dialah pendiri mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i lahir pada tahun 150 Hijriah di Gaza, Palestina. Ketika Idris bin Abbas, ayah Imam Syafi'i, mengetahui bahwa istrinya Fatimah Az-Zadiyah sedang mengandung, Idris bin Abbas berkata, "Jika engkau melahirkan seorang putra, maka akan aku beri nama Muhammad dan akan aku panggil dengan nama salah seorang kakeknya, yaitu Syafi'i bin Asy-Sya'ib." Ayah Imam Syafi'i meninggal setelah 2 tahun kelahirannya. Lalu ibunya membawanya ke Mekah, tanah air nenek moyang mereka. Sejak kecil Imam Syafi'i telah menunjukkan kecerdasannya. Ia cepat menghafal syair, pandai bahasa Arab dan sastra. Dia adalah murid imam hadis awal yang paling menonjol, Malik bin Anas, dan dia juga menjabat sebagai gubernur Najjar. Lahir di Palestina, dia juga tinggal di Mekah dan Madinah di Hijaz, kemudian Yaman, Mesir, dan Baghdad di Irak. Imam Syafi'i belajar menghafal Al-Quran sejak usia 7 tahun. Pada saat itu ia tinggal bersama kakeknya di kota Mekah. Kakeknya adalah seorang ulama terkemuka yang sangat dihormati di kota Mekah. Di bawah bimbingan kakeknya, Imam Syafi'i belajar membaca dan menulis serta mempelajari ilmu agama secara intensif. Selain itu, kakeknya juga mengajarkan Imam Syafi'i tentang pentingnya menuntut ilmu dan mengamalkannya sepanjang hayat. Namun, keadaan keluarga Imam Syafi'i menjadi semakin sulit setelah kakeknya meninggal dunia. Ibu Imam Syafi'i harus mengurus rumah tangga seorang diri dan tidak mampu menyekolahkan Imam Syafi'i secara normal. Meskipun demikian, Imam Syafi'i tidak berputus asa. Ia tetap berusaha menimba ilmu dengan berbagai cara yang tersedia. Suatu ketika, Imam Syafi'i bertemu dengan seorang ulama yang bernama Waqi' bin Al-Jarrah. Ulama tersebut mengajak Imam Syafi'i untuk berguru dan menimba ilmu bersamanya. Dengan izin ibunya, Imam Syafi'i bergabung dengan kelompok murid Waqi' dan mulai menimba ilmu dari ulama terkemuka tersebut. Namun, keadaan tidak semudah yang diharapkan. Kelompok murid Waqi' hanya diberikan waktu untuk belajar pada malam hari saja, sementara siang harinya harus bekerja untuk mencari nafkah. Selain itu, Waqi' juga tidak memberikan pengajaran secara terstruktur dan hanya memberikan sedikit penjelasan terkait materi yang dipelajari. Namun, hal tersebut tidak menghentikan semangat Imam Syafi'i untuk terus menimba ilmu. Ia memanfaatkan waktu luangnya untuk membaca buku-buku dan memperdalam pemahamannya tentang ilmu agama. Pada usia 30 tahun, Imam Syafi'i diangkat sebagai gubernur Abbasiyah di kota Yaman, Najran. Dia terbukti sebagai administrator yang adil tetapi segera terjerat dengan kecemburuan faksi. Pada 803 Masehi, Imam Syafi'i dituduh membantu Banu Ali dalam pemberontakan dan dengan demikian dipanggil dengan dirantai bersama sejumlah Banu Ali ke hadapan Khalifah Harun ar-Rasyid di Ar-Raqqah. Sementara para komplotan lainnya dihukum mati. Pembelaan Imam Syafi'i sendiri yang fasih meyakinkan khalifah untuk menolak tuduhan itu. Tidak hanya itu, Imam Syafi'i juga belajar dari banyak ulama lainnya di Mekah dan Madinah. Selain belajar dari ulama Waqi', Imam Syafi'i juga belajar dari banyak ulama lainnya di Mekah dan Madinah. Ia merantau ke Madinah pada usia 17 tahun dan memperdalam ilmu hadis dari ulama terkemuka di sana, seperti Malik bin Anas dan Muhammad bin Yahya al-Muzani. Kepiawaian
Kepiawaiannya dalam memahami hadis membuatnya diakui sebagai seorang ahli hadis yang mumpuni. Selama belajar di Madinah, Imam Syafi'i juga mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Ia hidup dalam kondisi yang sangat sederhana, bahkan seringkali tidak makan atau hanya makan sedikit. Namun semangat belajarnya tidak pernah surut. Setelah menyelesaikan masa belajarnya di Madinah, Imam Syafi'i kembali ke Mekah dan mulai mengajarkan ilmu agama kepada masyarakat setempat. Ia dikenal sebagai seorang guru yang sangat disegani dan dihormati. Banyak murid-muridnya yang kemudian menjadi ulama terkemuka. Pada usia 30 tahun, Imam Syafi'i memutuskan untuk pindah ke Mesir untuk mengajarkan ilmu agama. Di sana ia mendirikan sebuah madrasah yang menjadi pusat pengembangan ilmu agama dan hukum Islam. Madrasah tersebut menjadi sangat populer dan banyak dihadiri oleh para mahasiswa dari seluruh penjuru dunia Islam. Dikisahkan ketika sedang menuntut ilmu dan berguru di kota Mekah, Imam Syafi'i diperintahkan oleh gurunya, "Wahai Muhammad, pergilah engkau ke Madinah untuk berguru lagi, karena sesungguhnya ilmuku sudah habis, semuanya sudah kuajarkan padamu." Imam Syafi'i menuruti perintah sang guru dan beliau segera berpamitan dengan sang ibu. Berkatalah sang ibu, "Pergilah engkau menuntut ilmu di jalan Allah, kita akan bertemu nanti di akhirat." Kemudian Imam Syafi'i pun berangkat ke Madinah mencari guru untuk mengajarkannya ilmu. Di Madinah, Imam Syafi'i menuntut ilmu kepada Imam Malik. Dalam waktu yang relatif singkat, Imam Syafi'i dapat menyerap ilmu yang diajarkan Imam Malik, hingga semua orang kagum dibuatnya, termasuk sang guru yang pada saat itu merupakan ulama termasyhur dan tertinggi di Madinah. Mengetahui itu, Imam Syafi'i pun menjadi murid kesayangan Imam Malik. Setelah itu, Imam Syafi'i kemudian pergi ke Irak dan menimba ilmu di sana. Meski sudah banyak menyerap ilmu di Irak, Imam Syafi'i belum ingin pulang karena belum ada panggilan dari ibundanya. Di Irak, Imam Syafi'i berkembang menjadi murid yang terkenal sangat pintar dan tercerdas, sehingga dalam waktu singkat ia sudah diminta untuk mengajar. Tak butuh waktu lama, Imam Syafi'i mendapatkan banyak murid. Berbondong-bondong datang mereka yang ingin berguru padanya, hingga ia pun menjadi ulama besar yang terkenal ke seluruh penjuru Irak hingga Hejaz. Ibu Imam Syafi'i pada setiap tahunnya juga melakukan ibadah haji, dan pada kesempatan yang sama di tahun itu sang ibu juga melaksanakan ibadah haji. Pada saat itu sang ibu mengikuti kajian dari salah seorang ulama yang mana sang ulama tersebut sering mengucapkan nama Imam Syafi'i. Mendengar ulama tersebut sering mengucapkan nama sang anak, setelah pengajian sang ibu pun menjumpai ulama tersebut. Sang ibu bertanya kepada sang ulama, "Wahai Syekh, siapakah itu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i?" Sang ulama pun menjawab bahwa Imam Syafi'i adalah gurunya di Irak. Karena masih penasaran, sang ibu dengan penasaran menanyakan lagi kepada sang ulama bahwa Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang dimanakah yang dimaksud. Ulama tersebut pun menjawab bahwa ia merupakan ulama besar yang berasal dari kota Mekah. Sang ibu pun terkejut mengetahui bahwa guru ulama tersebut merupakan anaknya. Kemudian sang ulama menanyakan kepada ibu Imam Syafi'i, pesan apa yang ingin disampaikan kepada sang anak. Sang ibu pun menjawab bahwa ia telah memperbolehkan sang anak untuk pulang ke rumahnya. Ketika sang ulama di Irak, ia kemudian menyampaikan pesan tersebut kepada sang guru. Imam Syafi'i yang mendengar kabar tersebut langsung bergegas untuk pulang ke Mekah. Mendengar kabar itu, penduduk Irak sangat sedih, namun mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika sang imam ingin pulang, masyarakat dan murid-muridnya pun telah memberikan bekal kepada sang imam. Ia pun menerima bekal yang sangat banyak. Ratusan ekor unta telah diterimanya dari masyarakat dan muridnya di sana. Sesampainya Imam Syafi'i di pinggir kota Mekah, ia pun memerintahkan sang murid untuk memberitahukan sang ibu bahwa anaknya telah berada di pinggir kota Mekah. Sang ibu bertanya apakah yang ia bawa. Sang murid pun menjawab dengan bangga bahwa sang imam membawa ratusan ekor unta dan harta lainnya. Mendengar itu, sang ibu pun marah dan ia tidak memperbolehkan sang anak pulang. Dengan rasa bersalah, sang murid kembali menjumpai Imam Syafi'i dan menyampaikan bahwa sang ibu marah dan tidak memperbolehkannya pulang. Mendengar berita itu, sang imam merasa takut dan menyuruh sang murid untuk mengumpulkan seluruh orang-orang miskin di kota Mekah untuk kemudian diberikan seluruh harta yang ia bawa, hingga yang tersisa hanya kitab-kitab dan ilmunya. Kemudian sang imam memerintahkan sang murid untuk memberitahu sang ibu tentang hal ini. Setelah mendengar kabar itu, sang ibu pun memperbolehkan sang Imam Syafi'i untuk pulang. Diriwayatkan bahwa Imam Asy-Syafi'i meninggal akibat luka yang diderita akibat serangan oleh pendukung pengikut Maliki yang bernama Fityan. Cerita berlanjut bahwa Imam Syafi'i memenangkan perdebatan dan Fityan yang tidak terima, kemudian melakukan pelecehan.
Gubernur Mesir pada masa itu yang memiliki hubungan baik dengan Imam Syafi'i memerintahkan agar Fitian dihukum dengan diarak melalui jalan-jalan kota dengan membawa papan dan menyebutkan alasan hukumannya. Pendukung Fitian sangat marah dengan perlakuan ini dan menyerang Imam Syafi'i sebagai pembalasan. Setelah Imam Syafi'i selesai berceramah, Imam Syafi'i meninggal dunia beberapa hari kemudian. Imam Syafi'i meninggal pada usia 54 tahun pada tanggal 30 Rajab tahun 204 Hijriah, bertepatan dengan 20 Januari 820 Masehi di Fustat, Mesir, dan dimakamkan di Kubah Bani Abdul Hakam dekat Gunung Al-Muqattam. Sebuah kubah dan makam dibangun pada tahun 608 Hijriah atau bertepatan dengan 1212 Masehi oleh Sultan Ayyubiyah Al-Kamil dan tetap menjadi situs penting hingga saat ini. Itulah tadi kisah mengenai Imam Asy-Syafi'i. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.